kata ini ke dukun. Ketika dia pergi ke dukun, dia bilang, Pak Dukun, saya punya mertua. Mertua saya itu sangat benci kepada saya. Sebagai bentuk rasa benci itu, saya ingin membalas rasa sakit hati saya, rasa budak saya dengan meracun. Lalu apa yang dilakukan, Pak? Ketika dia pergi, si dukun ini lalu dengan tersenyum ringan sekali dia mengatakan, oke, saya akan beri kamu 1 buah racun. Racun ini sangat mematikan. Racun ini begitu dibeli akan dalam proses kematian. Tetapi saya menyarankan, saya mengusulkan jauh lebih baik kalau pada saat diracun jangan langsung mati. Kenapa? Karena kalau langsung mati curiga tanda kita. Kita harus beri racun yang pelan-pelan. Ini racun. Dikasihlah. Sebelum pulang masih ada satu pesan lagi. Cara racun ini disampaikan adalah taburkan sedikit demi sedikit di atas makanan yang akan disantap oleh mertua. Tapi syarat yang keduanya, kamu yang harus mengaburkan sendiri. Dan syarat yang ketiga, kamu yang harus menyajikan makanan itu semanis mungkin ke mertua kamu, supaya dia tidak curiga. Oh baik Pak, akan saya lakukan. Yang penting sakit hati saya ikhlas. Ulanglah dia. Sehari, 2 hari, 3 hari makanan itu disajikan dalam bentuk racun itu tidak luas. Harapan dia mati. Kira-kira gitu. Tiba-tiba setelah itu diberikan sehari 2 hari bukan mati Pak, tapi si ibu mertua malah menjadi semakin sayang, menjadi semakin cinta sama si mertua. Bingung kan? Orang saya racun kok malah dia lebih cinta kepada saya. Tapi tetap dia konsepnya kayak Pak Dulu itu dia tahu saya harus berikan racun sendiri, saya harus masak sendiri, saya harus saksikan sendiri, harus dalam manis, jangan sampai curiga. Nanti kalau tiba-tiba mati, dia dicurigai orang, oh iya kamu kasar. Kira begitu, dia punya alibi kira-kira. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kita semakin cinta. Akhirnya karena curiga, dia pergilah lagi ke dukun itu. Komplain lah kira-kira, dia minta uang kembali. Saya sudah melakukan apa yang Pak Dukun sampaikan. Saya sudah melakukan semua yang Pak Dukun inginkan, yaitu saya sudah masak sendiri, saya sudah memberi racun itu, saya sudah tersenyum, saya sudah pokoknya baik ketika saya menyajikan. Itu mertua saya nggak meninggal, tapi justru malah semakin baik sama saya. Bapak-bapak, Ibu, Anda tahu apa jawaban si Dukun? Ternyata dia hanya berkata begini, kamu tidak usah khawatir. Yang saya berikan itu sebenarnya bukan racun, itu adalah bumbu penyedap. Terus racunnya mana? Racun yang sebenarnya itu sebenarnya ada di dalam hati kamu sendiri. Kenapa disebut di dalam hati? Karena ketika kita tidak menyukai orang, ketika kita tidak suka dengan orang, refleksi ke muka kita, refleksi ke tindakan kita, refleksi ke kerjasama kita antar teman dan lain sebagainya, itu sangat terlihat. Jadi sebenarnya racun itu sendiri ada di dalam hati kita. Ini intinya Pak, Bu, kalau kita bekerja, ketika kita bekerja itu dengan cinta, saya katakan dengan cinta itu mungkin ringan buat kita sambil kita berbicara, berdiri, kita tarik berdiri sedikit, kita senyum ke orang. Mungkin itu ringan, seringan-ringannya. Tapi itu maknanya sangat besar buat orang yang kita arahkan senyum. Sambil kita bekerja, mungkin kita nggak harus bicara keras, mungkin kita nggak harus bicara kasar. Tapi sambil kita bicara, kita senyum ke orang, orang itu yang tadinya, mungkin saya sudah bicara ke Pak Amir contohnya. Saya bicara, Pak Amir menanggapi saya dengan senyum, mungkin buat Pak Amir senyum itu ringan sekali. Nggak harus bayar kok saya dengan tersenyum. Tapi bagi saya senyum Pak Amir itu sebagai sebuah hubungan luar biasa yang hangat persaudaraan. Jadi inti dari cerita yang saya sampaikan adalah apapun pekerjaan kita, seberat apapun tanggung jawab kita, apabila itu dikemas dalam konteks cinta antara sesama saudara, kita keluarga besar susu, maka kinerja kita akan jauh lebih maksimal kalau Allah sudah sekalian. Satu hal lagi sebagai penutup sebelum saya putarkan video ini, bahwa kalau saya asumsikan kita katakanlah ada sebuah rumah itu ada genteng. Genteng itu biasanya dia kalau bisa bicara dia akan bilang bahwa dia paling sukses, dia paling berjasa. Kenapa? Dia melindungi orang di dalam rumah itu dari hujan. Tapi genteng itu tidak tahu bahwa si dinding atau si penyangga dia akan komplain, kamu nggak bisa berdiri kalau saya nggak berdiri loh, kata si tangga. Tapi tangga itu dia bilang akan dikomplain oleh lantai. Apabila kamu nggak akan bisa berdiri juga
Lantai ada semuanya ada. Dinding bicara? Enggak juga. Kalau nggak ada saya, orang dalam rumah tetap kedinginan. Itu artinya apa, Pak? Artinya entah Anda sebagai housekeeping supervisor, entah Anda sebagai housekeeping saja, entah Anda sebagai cook, entah Anda sebagai apapun bidang kita, khususnya di Sodexo ini, kita semua adalah bagian penting dari elemen keluarga besar yang namanya tim Sodexo. Jadi jangan pernah ada merasa bahwa Anda lebih berjasa dari orang lain. Setiap kita punya jasa yang luar biasa. Setiap kita itu baik, setiap kita itu pasti besar. Dan besarnya kita itu tidak bisa satu. Kalau lidi kita patah sederhana, gampang mengatakan satu. Tapi kalau lidi itu kita jadikan satu, setengah mati Pak kita memakan. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti lidi yang bersatu. Ketika kita bersatu, kita menyapu sampah sebesar apapun. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Tapi kalau kita sendiri-sendiri dengan tanpa, saya katakan tanpa cinta kasih itu tadi, kita tidak bisa bekerja sama, sedikit perbedaan atau permasalahan kita perbesar lalu kita panjangkan, iya memang agak susah. Tapi kalau kita bisa mempererat perbedaan, biarkan kita cari persamaannya, kita dekatkan. Mudah-mudahan 6 minggu itu rasanya seperti 6 jam. Ya, kita bisa merasa kangen. Paling tidak begini, mungkin 6 minggu tetap lama, tapi paling tidak ketika Anda libur di rumah, Anda kangen suasana duduk seperti ini. Anda kangen suasana ketemu, saya kangen ketemu Pak Gayus, saya kangen sambilnya Pak Gayus. Saya kangen ketemu seperti saya ketemu Pak James. Rotinya Pak James luar biasa, walaupun roti di Holland Bakery itu kalah saya sama rotinya Pak James. Kira-kira seperti itu. Bersihnya kamar saya masih lebih bersih kalau dibersihkan sama Marta, misalkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini bentuk sebuah konklusi rangkaian dari cinta kasih. Mudah-mudahan kehangatan kita selaku keluarga besar Sodexo, walaupun ini sudah dalam akhir program, tetap bisa kita pertahankan, Pak. Saya sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar kita yang ada di sini. Sebagai rangkaian akhir cerita, saya akan putarkan sebuah video. Video ini hanya sebagai tulisan. Ini tulisan dalam bahasa Inggris, saya akan bantu terjemahkan. Saya akan ucapkan kalimat-kalimat itu. Tapi inti dari video itu mudah-mudahan bisa menginspirasi sedikit, walaupun ini hanya sedetik di pagi hari ini. Mudah-mudahan pekerjaan kita sampai sore nanti